Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niko Manila Marta Anggreni dengan NIM 0523275526. Pada video kali ini saya akan menjelaskan praktikum tugas kedua dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Pada tugas kedua ini diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2. Buatlah 2 halaman website yang perlu dikembangkan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada halaman stok bahan ajar, dan yang kedua ada halaman tracking delivery order. Baik, langsung saja pada praktiknya. Sebelumnya saya telah membuat kode untuk menjalankan programnya, di mana struktur folder yang saya buat yaitu yang pertama ada folder CSS. Di sini saya tambahkan file style.css yang digunakan untuk menambahkan style atau gaya pada program aplikasi. Kemudian di sini juga ada folder image yang saya gunakan untuk menyimpan gambar dari logo universitas terbuka. Selanjutnya di sini ada folder JS yang mana menyimpan file-file JavaScript, salah satunya yaitu data bahan ajar. Di sini pada file data bahan ajar yang mana telah tertautkan pada tugas 2 terdapat data dummy yang disediakan seperti UPBJJ list, kategori list, pengiriman list, paket, stok, dan juga ada data tracking. Selain itu juga terdapat file HTML seperti dashboard HTML, index HTML, stok HTML, dan juga tracking HTML. Baik, langsung saja kita jalankan programnya. Untuk menjalankan programnya, di sini saya akan menggunakan extension Go Live. Tampilan halaman login yaitu seperti ini. Untuk halaman dashboardnya yaitu seperti ini, di mana terdapat 4 menu utama yaitu informasi stok bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, dan juga histori transaksi bahan ajar. Pada tugas kedua ini saya akan lebih berfokus pada menu informasi stok bahan ajar dan juga tracking pengiriman bahan ajar. Yang pertama kita akan masuk ke dalam menu informasi stok bahan ajar. Pada halaman stok bahan ajar ini terdapat beberapa fitur. Baik, yang pertama kita akan mencoba fitur untuk menambahkan stok baru. Pada penambahan stok baru, di sini saya buatkan sebagai modal yang memiliki form inputan seperti ini. Yang pertama pada inputan kode mata kuliah. Pada inputan ini terdapat validasi apabila data yang diinputkan tidak boleh sama dengan kode mata kuliah yang pernah terdaftar sebelumnya. Misalkan di sini saya akan mencoba untuk mendaftarkan kode mata kuliah yang sudah ada yaitu FISIP 4001. Ini. Sekarang kita akan coba untuk simpan. Maka pada saat menyimpan akan terdapat pesan error bahwa kode mata kuliah yang diinputkan sudah pernah terdaftar, sehingga disarankan untuk menggunakan kode mata kuliah yang berbeda. Maka kita perlu membuat kode mata kuliah yang belum pernah terdaftar sebelumnya. Misalkan kita buat seperti ini, MSIM 4102. Kita akan coba simpan. Maka akan mendapatkan pesan bahwa stok pengantar manajemen 1 berhasil ditambahkan. Setelah ditambahkan, maka data yang baru ditambahkan akan muncul pada kolom tabel seperti ini. Baik, fitur selanjutnya yaitu kita akan mencoba untuk melakukan pengeditan data. Di sini saya akan melakukan pengeditan data untuk data yang baru ditambahkan yaitu data nomor 5. Kita akan klik tombol edit. Pada menu edit ini juga terdapat form dengan inputan yang sama seperti pada saat menambahkan data baru. Di sini saya akan mencoba untuk mengubah nama mata kuliahnya menjadi proses bisnis.
Kemudian kita akan coba simpan dan akan mendapatkan pesan bahwa stok proses bisnis berhasil diupdate, sehingga pada tabelnya juga akan berubah menjadi proses bisnis. Selanjutnya kita akan mencoba untuk fitur filter datanya. Pertama, di sini saya akan melakukan filter data berdasarkan UT daerah. Misalkan saya pilih daerah Jakarta, maka yang tampil pada tabel adalah data stok bahan ajar yang memiliki UT daerah Jakarta. Selanjutnya, pada saat memilih filter UT daerah, secara otomatis juga akan memunculkan filter kategori. Kita akan coba untuk memilih filter kategori berdasarkan mata kuliah wajib. Dan yang ditampilkan pada tabel yaitu mata kuliah dengan kategori mata kuliah wajib saja. Ini juga terdapat tombol reset filter, yang mana jika diklik, maka data yang akan ditampilkan yaitu seperti semula. Seperti ini. Selanjutnya kita akan coba untuk melakukan filter sorting. Misalkan di sini saya akan melakukan sorting berdasarkan harga. Misalkan di sini saya akan melakukan sorting secara ASC, yaitu dari terkecil menuju ke terbesar, sehingga data yang ditampilkan yaitu data yang diurutkan berdasarkan harga termurah hingga termahal. Jika saya pilih descending, maka data yang diurutkan yaitu data dari yang termahal hingga data yang termurah. Untuk membangun halaman informasi stok bahan ajar, di sini saya buatkan dalam file dengan nama yaitu stock.html. Pada file ini, pertama saya tambahkan CDN untuk menggunakan Vue.js, yaitu seperti ini. Selanjutnya, di sini juga terdapat div untuk dashboard card. Kemudian, di sini saya tambahkan div yang memiliki ID app. Pada text select, saya juga menggunakan vModel, yang mana vModel ini digunakan untuk membuat pengikatan data dua arah atau two-way data binding antara elemen from input dan juga data pada aplikasi, di mana setiap kali data elemen input berubah, misalnya ketika pengguna memilih filter, maka properti data yang terikat akan secara otomatis diperbarui untuk mencerminkan perubahan tersebut. Selanjutnya, di sini juga terdapat filter kategori yang hanya muncul jika UT daerah dipilih atau depends option. Di sini juga melakukan vModel dan juga menerapkan v-for yang digunakan untuk melakukan iterasi atau perulangan. Kemudian di sini juga ada sort option. Ini digunakan untuk menampilkan informasi bahan ajar dalam tag table. Seperti terdapat modal untuk menambahkan atau mengedit stok seperti ini. Dan yang terakhir, saya melakukan import untuk mengimport data bahan ajar.js. Pada file stock app.js ini, yang pertama terdapat function untuk melakukan greeting. Kemudian di sini saya juga menerapkan penggunaan Vue.js, yaitu seperti ini. Yang pertama, saya akan membuat sebuah variabel bernama stock app, kemudian melakukan dokumen.eventListener seperti ini, kemudian melakukan inisiasi Vue.js instance untuk stok, yang mana dilakukan seperti ini. Kemudian saya memilih elemen dengan nama ID app. Selanjutnya di sini terdapat data yang dibutuhkan seperti ini. Selanjutnya di sini juga ada property compute yang saya buat. Ada compute property untuk melakukan filter dan sort data, melakukan sorting berdasarkan pilihan. Seperti ini, pada saat melakukan sorting, apakah dilakukan secara ASC atau dari terkecil menuju terbesar, atau sebaliknya dari terbesar menuju terkecil. Selanjutnya di sini juga terdapat property watch, yang mana yang pertama terdapat watcher untuk melakukan pemantauan perubahan data pada search query seperti ini, dan juga yang kedua ada watcher untuk melakukan pantau perubahan pada filter kategori
Selanjutnya terdapat property methods, yang mana terdapat beberapa metode di dalamnya, seperti metode untuk menambahkan stok baru, yang mana yang pertama, pada saat menambahkan stok baru akan dilakukan validasi apakah kode yang diinput apakah sudah pernah terdaftar ataupun belum. Apabila kode sudah terdaftar, maka akan ditampilkan pesan error seperti ini. Kemudian, jika belum, akan dilakukan dengan pembuatan item data stok baru seperti ini. Kemudian dilakukan penyimpanan data stok. Pada saat menyimpan data stok, data akan tersimpan pada session storage, di mana data tidak akan tersimpan secara permanen, melainkan akan tersimpan hanya saat sesi browser atau tab aktif. Baik, selanjutnya pada halaman yang kedua, yaitu halaman tracking pengiriman bahan ajar. Di sini terdapat dua menu utama. Yang pertama, kita akan coba untuk menginputkan nomor delivery order yang sesuai dengan data yang ada pada file data bahan ajar. Di sini saya sudah buatkan nomor delivery ordernya. Kemudian kita akan klik tombol cari. Apabila data yang diinputkan sesuai dengan data yang ada pada data bahan ajar, maka akan ditampilkan detail paket seperti ini. Dan apabila kita memasukkan nomor delivery order yang tidak ada atau tidak valid, seperti ini misalkan, maka akan ditampilkan pesan error bahwa nomor delivery order tidak ditemukan. Selanjutnya kita akan coba untuk menambahkan data delivery order baru. Untuk menambahkan data delivery order baru, nomor delivery order sudah dibuatkan secara otomatis. Misalkan kita akan coba memasukkan datanya. Kemudian kita akan memilih paket bahan ajar. Pada saat kita memilih paket bahan ajar, misalkan paket IPA dasar, maka akan ditampilkan detail paket seperti ini, yang mana terdapat nama paket dan juga isi paketnya, serta total harga yang akan dibayar nantinya. Kemudian kita akan menentukan tanggal pengirimannya, misalkan besok. Kemudian kita akan coba simpan datanya. Ketika berhasil disimpan, maka akan ditampilkan pesan bahwa delivery order dengan nomor DO berhasil ditambahkan. Kemudian kita akan coba mencarinya dengan nomor delivery order yang sudah ditentukan tadi. Maka data yang ditampilkan adalah sesuai dengan inputan yang baru kita tambahkan tadi. Selanjutnya, untuk membangun halaman tracking pengiriman bahan ajar, di sini saya telah buatkan file HTML-nya dengan nama tracking.html seperti ini. Pertama, saya juga telah menambahkan script untuk menambahkan CDN Vue.js-nya. Selanjutnya, di sini saya menambahkan div dengan memiliki ID app seperti ini. Kemudian di sini juga terdapat form untuk melakukan tracking dengan menggunakan vModel seperti ini. Untuk melakukan penambahan delivery order data baru seperti ini, yang dimana terdapat tag form dan juga tag input. Dan yang terakhir, saya melakukan import untuk data bahan ajar JS dan juga file tracking app.js-nya. Selanjutnya, pada file tracking app.js-nya, Vue.js instant untuk trackingnya, di sini saya buatkan variabel tracking app seperti ini. Kemudian elemennya saya pilih yaitu dengan ID app, dengan data yaitu seperti ini. Ini terdapat property compute. Selanjutnya di sini juga terdapat property watch. Selanjutnya di sini juga terdapat property method seperti ini, yang mana di dalamnya terdapat beberapa metode. Baik, sekian praktikum dari tugas kedua mata kuliah pemrograman berbasis web yang dapat saya lakukan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.